Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Risma Manurung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Saya sangat percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Oasis Fajar. Saya mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu,
lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, arti dari air mata. Ketika Yesus dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Ketika melihat murid-murid mengagungkan Yesus, ada yang menjadi gusar dan terganggu perasaan mereka. Ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Tentu Yesus pun sedih melihat perlakuan seperti ini. Saudara pendengar Radio Cakrawala, ketika Yesus melihat kota yang sangat indah dari ketinggian Bukit Zaitun, tentu betapa indahnya kota Yerusalem. Tetapi dalam keindahan yang terlihat, Yesus berhenti dan menangisi kota itu. Ayat 41 berkata, "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya." Ada sebabnya mengapa sampai Yesus menangisi Yerusalem. Sebab ia tahu apa yang akan terjadi terhadap kota Yerusalem. Dijelaskan dalam ayat 43 dan ayat 44 demikian. "Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Inilah yang akan terjadi dan sangat membuat hati Yesus sedih sampai ia menangisi kota ini. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, air mata sering mewarnai kehidupan manusia. Ada air mata kesedihan, ada air mata sukacita, ada air mata kekalahan, ada air mata duka cita, ada air mata kemenangan, ada air mata kesakitan, ada air mata ketakutan, ada air mata karena kelilipan, ada air mata pura-pura, atau air mata buaya, dan banyak lagi rupa-rupa air mata di dunia ini. Pagi hari ini saya membagikan berkat rohani bagi saudara sekalian tentang air mata. Tentu tidak semua yang saya sebutkan tadi, tapi mari kita perhatikan dan pikirkan serta renungkan tentang beberapa arti air mata pada hari ini. Yang pertama, air mata duka cita. Lukas 19 ayat 41. "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya." Seseorang yang berduka cita, ada tangisan yang tidak dapat ditahan saking dukanya. Dia hanya bisa menangis tanpa berbuat sesuatu apapun. Dan duka cita ini kalau tidak diimbangi dengan doa, maka ia bisa menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Bisa menjadi orang yang diikat oleh duka cita yang berkepanjangan. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang duka cita yang dialami oleh manusia. Dan mereka kebanyakan menangis karena kehilangan sesuatu dari kehidupan mereka.
Tapi air mata duka cita Tuhan Yesus di sini adalah air mata menangisi kedegilan hati manusia. Markus 3 ayat 5 bagian A, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Di dalam Lukas 19 ayat 42, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kedegilan hati manusia membuat hati Tuhan sedih, membuat Tuhan menangis, membuat Tuhan mengeluarkan air mata. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, ini perbuatan dan perilaku yang sangat menyedihkan. Melakukan hal yang baik untuk kesejahteraan, untuk kesembuhan pun masih mencari celah kapan menemukan kesalahan. Benar saudara, pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka membuat semacam protes. Tetapi Yesus menjawab dengan bijaksana, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membunuh? Dan orang-orang Farisi ini jugalah yang berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu. Orang Farisi tidak senang melihat murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan dia ke Yerusalem, bergembira dan memuji dan mengagungkan, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Orang Farisi terganggu melihat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, ada banyak Farisi-Farisi di sekeliling kita. Mereka akan selalu berusaha bagaimana caranya untuk menjatuhkan iman kita, melemahkan semangat kita. Mereka akan mengamat-amati atau mengintip-intip langkah kita. Tetapi yang perlu dan harus kita ingat selalu adalah kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan tetap selamat dan kita tidak akan jatuh. Bahkan pada waktu hati saudara meluap-luap memuji Tuhan, mungkin ada yang beranggapan kita berlebihan. Ingatlah, selama pujian itu dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah ada di pihak kita, hati kita merasa sukacita. Kita lihat waktu Farisi membuat suatu aksi protes. Apa yang dijawab Yesus? Jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Artinya jika manusia itu sudah tidak ada lagi yang dapat mengagungkan Tuhan, maka Tuhan bisa pakai apa saja untuk memujinya, untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya, termasuk batu-batu itu. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, hendaklah kita sadari bahwa seringkali kita membuat hati Allah menangis dan bersedih. Tetapi mari saudara, dalam minggu-minggu sengsara ini kita bawa hati kita, pikiran kita, perkataan kita untuk dipulihkan dan dijadikan berkat. Yang kedua, air mata simpati. Yohanes 11 ayat 33 sampai ayat 35 berkata demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kalau saudara melihat orang yang berduka cita dan menangis dengan sedih, maka kita bisa turut menangis, terbawa perasaan atau baper.
Atau kalau kita melihat tayangan, katakanlah satu sinetron atau drama yang sedih, kita juga bisa terhanyut. Tapi dalam semua itu hanya seketika, itu tanpa ada maksud lain. Padahal sangat mengerti bahwa yang ditayangkan itu atau yang kita lihat atau yang kita tonton itu adalah kepura-puraan, adalah drama. Bahkan yang memerankannya sebenarnya hanya berperan menjadi orang lain. Itu adalah air mata manusia dan air mata sandiwara. Karena air mata manusia itu tidak seluruhnya karena memang benar-benar merasakan apa yang terjadi. Tetapi sangat berbeda dengan air mata Tuhan Yesus. Pada saat melihat kota Yerusalem dan melihat kedukaan yang mendalam yang dialami Maria dan Marta, air mata Tuhan Yesus benar-benar air mata simpati, air mata yang turut merasakan dan benar-benar simpati dengan kesedihan yang dirasakan Maria dan Marta. Ketika Yesus melihat Maria, Marta, dan orang-orang Yahudi menangis karena Lazarus meninggal, maka masyghullah hati Yesus. Maka tersentuhlah hati Yesus. Sangat turut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, jeritan hati kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tangisan kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia, sebab Dia turut merasakannya dan Dia tidak membiarkan kita sendirian untuk menanggung semua beban hidup, sebab Ia turut memikulnya. Dan kalau kita mengerti bahwa Kristus ada dalam semua peristiwa kita, maka kita akan bangkit bersama Dia dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Sebab Dia akan mengangkat batu-batu penghalang itu, mengangkat batu-batu kesusahan, batu-batu penderitaan itu. Sama seperti Dia mengangkat batu penghalang dari kubur Lazarus. Seberat apapun batu penghalang dalam hidup kita, Yesus sanggup menggulingkannya dan memberi kehidupan baru bagi kita. Yang ketiga, air mata permohonan. Ibrani 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Di dalam doa sering kita tidak mampu untuk mengatakan sepatah kata pun di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa terdiam. Kita hanya bisa menangis dan menangis. Raja Daud mengalami pergumulan yang luar biasa. Mazmur 22 ayat 15 sampai 16. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Tuhan berdiam di hati yang hancur, berdiam di hati yang menyadari ketidaksanggupannya, berdiam di hati yang menyadari keterbatasannya, berdiam di hati yang menyadari dosa-dosanya. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kalau Yesus sendiri selalu berdoa, Dia yang memberi hidup ini kepada kita, apalagi kita manusia, seharusnya kita hidup dalam doa itu. Mari kita sampaikan semua yang menjadi permohonan kita, duka cita kita, pergumulan kita, sebab Dia merasakan apa yang kita rasakan.
Dia tidak hanya bersimpati, tetapi dialah Yesus itu menjadi jawaban bagi pergumulan kita. Pada masa memperingati minggu-minggu sengsara, percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia sanggup mengangkat batu-batu penghalang dalam hidup kita, mengangkat batu-batu kesusahan, mengangkat batu-batu penderitaan. Seberat apapun batu penghalang dalam hidup kita, Yesus sanggup menggulingkannya dan memberi kehidupan baru bagi kita. Kesengsaraannya membawa kehidupan bagi kita. Berdoalah, sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Dalam perjalanan kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, kami pun sering mengeluarkan air mata. Apakah karena kami kehilangan orang-orang terkasih? Apakah karena kami mengalami tekanan hidup? Apakah karena kami mengalami persoalan? Tetapi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman melalui perenungan bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menghapus air mata kami dan menggantikan dengan sukacita. Engkau adalah Tuhan yang sanggup menggulingkan batu penghalang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala perlindungan dan perhatian Tuhan bagi kami. Kami berdoa bagi pemerintahan Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Biarlah ditambahkan hikmat oleh Tuhan, sehingga para pemimpin kota ini dapat mengendalikan pemerintahan dengan baik di masa-masa sulit ini. Berkati saudara pendengar radio Cakrawala. Kami mohon Tuhan, jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Yang mengalami kesusahan, biarlah Tuhan memberi kegembiraan. Yang mengalami masalah, Tuhan memberi jalan keluar. Kiranya pelayanan radio Cakrawala selalu dalam berkat kasih karunia Tuhan. Jadikan Tuhan radio Cakrawala sebagai alat Tuhan dalam pekabaran Injil. Bapa yang baik, biarlah setiap kami dapat memaknai minggu-minggu sengsara yang dialami oleh Yesus Kristus, sehingga semakin hari kami semakin hidup dalam firman itu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.